Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah ajab yang selalu kamu dustakan. Ayat ini termasuk ayat yang sering Allah ulang-ulang, di mana Allah berkata bahwa ketika engkau mendustakan ayat-ayatku, ketika engkau tidak mau bersujud kepadaku, ketika engkau tidak mau berbuat kebaikan kepadaku untuk manusia, untuk alam semesta, dan engkau melakukannya atas dasar kesombonganmu, atas dasar ujubmu, atas dasar riamu, atas dasar kelalaian, kebodohan, kejumutan, dan pada puncaknya adalah kesombongan, maka engkau akan kumasukkan ke dalam pahala yang terburuk. Akan kuberi kabar gembira dengan azab yang pedih. Padahal ulama-ulamaku, ustadz-ustadku, ayatullahku, habaibku, syekhku, imamku sering berulang kali mengingatkanmu kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang baik, kepada jalan yang benar. Dan itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirimu. Bukan untuk kehormatan Allah, bukan. Allah sudah terhormat di kursinya yang paling tinggi. Rasulullah sudah terhormat. Para imam, para wali semua sudah terhormat. Bukan untuk siapa-siapa. Karena kebaikan Allah ingin melihat dirimu kembali kepada jalan Shiratul Mustaqim. Namun dengan kepongahanmu, dengan teman-temanmu itu yang so asik, dengan teman-temanmu itu yang so keren, dengan teman-temanmu itu yang seolah-olah hidup itu tidak lain hanyalah untuk berpesta pora, bersenang-senang. Allah tidak melarang untuk berpesta pora, bersenang-senang, demi Allah. Allah tidak melarang. Cuman jangan sampai engkau melampaui batas. Dan akhirnya engkau akan mengikuti bisikan laknatullah, terjerembab ke dalam lubang kemaksiatan. Karena sekali lagi, celakalah engkau pada saat engkau, kalau kita khususkan kepada surat ini adalah kepada dosa yang dimana engkau telah berbuat curang. Di banyak agama, penyembah bulu babi sekalipun, penyembah batu sekalipun, penyembah binatang sekalipun, penyembah pohon sekalipun, itu percaya ada yang namanya tempat untuk orang-orang yang terhukum. Bahkan seorang ateis pun percaya. Seorang yang tidak mengakui Tuhan pun percaya suatu hari nanti dia akan mendapat sesuatu yang akan dia terima, entah itu apa. Karena dia tidak mau terikat dengan suatu agama, maka dia memutuskan untuk tidak percaya satu agama apapun. Pada hakikatnya mereka percaya. Pada dasarnya, pada inti nuraninya mereka percaya. Kecurangan-kecurangan yang kau lakukan, baik kecil maupun besar, baik disengaja maupun tidak, kenapa Allah sangat membencinya? Kenapa Allah sampai menurunkan surat Al-Mutaffifin dikhususkan untuk orang seperti itu? Dikhususkan untuk neraka jahim, neraka hedonis, neraka yang akan engkau bertengkar terus setiap hari, cakar-cakaran, renggut-renggutan, karena engkau dahulu memperebutkan dunia seperti itu, menunjuk-nunjuk orang, memaki-maki orang, mencaci-caci orang, seolah harta dunia itu akan menyelamatkanmu di hadapan Allah.
Seolah-olah Allah itu maha miskin. Seolah-olah Allah itu tidak sanggup untuk mengganti kekayaan yang telah hilang di hadapanmu. Seolah-olah Allah itu tidak mampu mengganti dengan yang lebih baik. Engkau berusaha sekuat tenaga. Bahkan engkau membunuh, bahkan engkau menghancurkan masa depan orang lain. Karena engkau seorang penguasa tidak mau didikte, tidak mau dikritik. Engkau kelola partai-partai. Engkau berangus partai-partai yang tidak sejalan denganmu. Dengan jalan yang sangat licik. Engkau tunjuk ketua partai yang sesuai dengan seleramu. Yang mau menjilat pantatmu. Yang mau mengemis di hadapanmu, yang mau menyembahmu. Kau tidak sadar kau sedang menjadi seorang Fir'aun. Kau tidak sadar kau sedang menjadi seorang Namrud. Megalomania. Merasa lebih suci daripada ulama-ulama, merasa lebih suci daripada wali-wali. Seolah-olah perkataanmu harus didengarkan oleh orang lain. Jika tidak, orang lain itu akan dihancurkan oleh alam semesta. Seolah-olah kau adalah utusan alam semesta. Itu kesombongan itu yang luar biasa selalu dibisikkan kepada para pemimpin-pemimpin dunia oleh Lanatullah. Sehingga engkau berbuat curang. Engkau hanya melindungi orang-orang yang mendukungmu. Engkau hanya melindungi orang-orang yang ada di belakangmu, keluargamu, sahabatmu, temanmu. Musuh-musuhmu kau berangus. Padahal Rasulullah menganggap seorang musuh itu adalah sebagai seorang gurunya. Abu Sufyan itu adalah guru dia. Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah guru dia. Orang yang meludahi muka dia, orang yang menjambit kepala dia, orang yang mengatakan dia gila. Bahkan seorang nenek yang mengatakan, hemat, gimana Tuhan lu? Lu gak dapat wahyu lagi. Masih dia ciumi tangannya. Lalu Islam macam apa yang kau terapkan? Macam apa yang kau terapkan? Imam apa yang kau ikuti? Wali apa yang kau sembah? Sampai kau berani mengambil keputusan untuk membunuh rakyatmu sendiri. Untuk menjalimi rakyatmu sendiri. Ketika Allah mengatakan orang-orang seperti itu akan kubakar di dalam jahim, lalu kau mendustakannya. Kesombonganmu itu seperti patat kuali yang harus dibakar di dalam api neraka. Pada saat itu Allah berkata, inilah ajab yang dahulu kamu dustakan. Aku sudah penuh kasih sayang kepadamu. Kuingatkan berkali-kali, jangan berbuat curang, jangan berbuat curang. Tidak ada tempat untuk seorang penipu di surga. Tidak ada tempat untuk seorang pendusta di surga. Tidak ada tempat untuk seorang pembohong di surga. Para imam meyakini, para imam mengetuk palu. Kesombongan satu biji atom pun tidak ada terletak di surga. Salah satu akar dari dosa kesombongan adalah pendusta. Ya suka berbuat curang itu lebih dalam lagi akarnya. Dosa kesombongan itu pada puncaknya adalah lanatullah. Akarnya banyak, bisikannya banyak, ratusan, ribuan, bahkan miliaran. Dan Allah selalu mengingatkan di dalam surat Al-Mutaffifin ini, di dalam ayat ini, ketika ulamamu mungkin mengatakan di hadapanmu, namun engkau ambil kuping kanan keluar kuping kiri mungkin, malah engkau merasa geram diingatkan oleh ulama, karena kau merasa memiliki kekuasaan, jabatan. Penyesalan tiada akhir adalah di sana. Ketika Allah sudah mengatakan inilah ajab yang dahulu kamu dustakan. Tahu sendiri Allah kalau sudah marah. Dendamnya luar biasa pada mereka yang mendustakan ayat-ayatnya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan seperti itu.
Tidak ada kebaikan bagi seorang penipu. Alhamdulillahirabbil alamin.